Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para pemirsa Gajah Ini TV yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang benar-benar penuh berkah. Bulan Ramadan ini kita masih diberi Allah umur, kesempatan, kesehatan, sehingga bisa nambah amal soleh kita, bisa menambah kebaikan-kebaikan untuk kita dan lingkungan kita. Mudah-mudahan semua amal usaha kita itu dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan misi kehidupan kita. Laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh aku ciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan, tujuannya hanya satu, liya'budun, untuk menyembah. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak untuk sedikit memoles, ya, sedikit memoles supaya dalam beribadah kita lebih semangat, tidak sampai patah-patah di tengah jalan. Dengar adzan mengeluh, sholat akad lama sudah umek, ya, tiada zikir, malas. Padahal Allah merintahkan dzikron kasiron. Setelah sholatnya sudah bagus, zikirnya kurang. Salam sudah seperti duduk di atas bara api. Langsung kita doa sedikit, zikir sedikit, langsung lompat. Kalau itu sewaktu-waktu tidak masalah, sewaktu-waktu, karena urusan yang sangat mendesak, mungkin ada tamu, ada tugas yang tidak bisa kita tinggalkan, nggak bisa diganti di hari yang lain. Tetapi kalau setiap kali sholat seperti itu jadi masalah, karena Allah memberikan pesan. Faidza qadaytumus sholata fadhkurullah. Apabila telah selesai sholat fardu, fadhkurullah, berzikirlah. Kalau kita bertasbih sifatnya ya sunnah. Tapi kalau fadhkurullah itu karena ini fi'il amar jadi wajib. Maka kita perlu di sini belajar bagaimana zikir yang benar-benar berdampak terhadap perubahan kepribadian, terutama spiritual kita, yang selanjutnya untuk bisa membongkar semua tempat persembunyian sifat-sifat buruk kita itu dibedah dan kita kerok, kita angkat supaya bisa bersih, karena itu bisa menghalangi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita bisa terhalang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Allah tidak bisa kita tangkap dengan baik. Kita berdoa tidak bisa sampai kepada Allah karena terhalang. Bahkan pesan Allah yang sifatnya qauliyah seperti ini kita tidak bisa paham, mengerti, tapi nggak bisa klik gitu loh di dalam hati kita itu, nggak bisa menghunjam menjadi milik kita, menjadi pribadi kita. Jadi kita kalau belum klik itu membaca ya masih di sini. Oh ya, ngerti, tapi belum menghunjam sehingga pribadi kita tidak berubah. Zikir penting. Nah, oke, monggo. Ya, kita lanjutkan. Kenapa berzikir penting? Karena zikir ini berfungsi sebagai tazkiyatun nufus, pembersih jiwa.
Nah, pada tahap yang keberapa itu diperlukan? Kalau di dalam Quran itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallah. Firman Allah ini merupakan urut-urutan atau tahapan kita di dalam menguasai agama, memahami agama Islam. Setiap Rasul di sini jelaskan selalu menyampaikan itu 5 tahapan ini. Urut. Yang pertama, yatlu alaikum ayat, menyampaikan ayat-ayat Allah. Peristiwa-peristiwa yang besar, hal-hal yang sifatnya fenomenal. Mengenalkan Tuhan itu Allah. Yang benar, caranya menyembah itu begini, begitu. Jangan begini, jangan begitu. Yang disembah itu Allah misalnya. Jadi dikenalkan, yatlu alaikum ayatina, peristiwa yang besar, beragama yang benar, yatlu alaikum ayatina. Berikutnya baru wayu zakikum, membersihkan rohani dari umat, dibersihkan. Jadi beragama itu setelah kenal apa nama agamanya, siapa Tuhannya, untuk menyempurnakan di dalam mengenal Tuhan, makrifat billah itu perlu langkah yang kedua, wa yuzakikum, yaitu tazkiyatun nufus. Kullu syai'in siqalah wa siqalul qulub atik. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih kalbu itu adalah zikir. Nabi dulu yang ngalami ini, dikenalkan Allah, kemudian dibersihkan oleh Jibril, dipeluk, bersihkan, energinya sama, kemudian dipasang aplikasi spiritualnya, kemudian dioperasikan, baru Nabi itu bisa mengikuti Iqra sampai selesai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan ayat pendek. Tapi Nabi mendapatkan wahyu tidak hanya bacaannya, tapi seluruh implikasi dari ayat ini, dunia sama implikasi akhiratnya. Abot. Kalau sekedar bunyinya, siapa saja bisa. Tapi kandungannya ini tidak hanya bersifat intelektual, tapi juga bersifat spiritual. Keagungan ayat ini bagaimana di hadapan Allah, di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi waktu ayat ini disampaikan oleh Jibril, sebelum kekuatan rohani Nabi ini disucikan oleh Jibril, tazkiyatun nufus, sebelum dipeluk itu tidak bisa Nabi. Iqra, apa jawaban beliau? Mana Nabi Qori? Iqra, mana Nabi Qori? Ya gemeter tok itu. Grogi mendengarkan suaranya Jibril, berada dekat Jibril, tidak sama. Powernya Jibril masih makhluk langit ya, meskipun di bumi. Nabi masih basar, sebagai manusia biasa.
jasad, punya pikiran. Rohaninya belum dioperasikan. Nah, sampai 3 kali. Iqra mana bikar, Iqra mana bikar. Setelah itu dipeluk oleh Jibril. Peluk. Ya bukan peluk-pelukan biasa itu. Secara fisika silakan bisa diteliti itu. Akhirnya melalui pelukan itu terjadilah proses dinamika spiritual, ada fisika. Energi Jibril nempel ke Nabi, masuk tanpa mengurangi. Program aplikasi spiritual dari Jibril langsung masuk, terinstal ke dalam diri rohani Rasulullah. Tanpa menghilangkan apa yang dipunyai oleh Jibril. Seperti kita minta diinstal di counter itu. Yang di counter tetap ada. Di sini diisi yang sama. Setelah dikasih energi, diinstal, sudah. Si Rasulullah bisa mengikuti apa yang disampaikan Jibril. Bahkan disuruh menyampaikan pun dengan tegar. Tapi sampai berapa saat getaran-getaran energi spiritual itu terus berproses di dalam sel-sel neuron Rasulullah SAW. Sel-sel darah, daging, tulang, saraf yang jumlahnya miliaran dalam diri manusia, diri Rasulullah berproses itu. Saking besarnya mendapatkan, baru dicas itu. Jibril membawa energi dari langit dimasukkan ke Nabi. Kata orang yang tidak ngerti itu, Nabi ngerekes, kedinginan, bukan kedinginan itu, getaran putaran apa, kecepatan apa, sel-selnya itu luar biasa, mungkin sampai 70 kali lipat dari kecepatan sebelumnya. Wah, getaran, heboh. Orang yang melihatnya, selimuti aku, selimuti Nabi. Nabi mengalami perasaan pertama itu dianggap ketipukan, dikemuli, diselimuti pun tetap begini. Energi spiritual. Nah, setelah itu mulai stabil, sudah masuk atas karunia Allah, terjadi adaptasi, udah jadi manusia super sudah Nabi itu. Kekuatannya ya ntar 70 kali lipat dari manusia biasa. Tapi kan tidak digunakan untuk begitu Rasulullah. Digunakan untuk menerima wahyu, menyampaikan, bisa untuk menembus 7 langit. Waktu Mi'raj aja juga ditambah lagi itu Mas Yan. 3 hal. Operasi, buka, cuci pakai Zam-Zam. Setelah diisi 3 hal. Ilmu, ihsan, hikmah. Masukkan. Diinstal lagi. Ilmu masuk. Iman masuk. Hikmah masuk. Udah. Jadi orang, sudah luar biasa. Dipakai untuk memahami apa saja yang ditemui oleh Rasulullah. Dan tidak hilang. Karena itu jangan remehkan kekuatan spiritual yang dari Allah. Kekuatan manusia dibandingkan makhluk lainnya ya di situ. Kalau mengandalkan fisik kita kalah sama sapi aja kalah kita. Kalau kekuatan spiritual kita lemah, ya, disantet ngelepak. Serang jin, setan, apalagi iblis, kita bisa KO, bahkan kesadaran bisa hilang, digusur. Kalau spiritual kita itu lemah, digusur roh kita itu, dilindih dalam bahasa Jawa. Iblisnya masuk, wah ngaku Tuhan, wah ngaku Nabi, wah
macam-macam. Jadi aliran tidak karu-karuan. Apa yang dilarang oleh Allah dihalalkan. Kan ada itu di YouTube ya. Kalau istri waktu puasa boleh katanya. Wah, itu jelas itu dari iblis itu. Asalkan bukan istri orang, dicampur. Iblis itu sangat pintar dengan kesaktian yang dia punya, seakan-akan membenarkan apa yang dia katakan. Tidak ada hubungannya. Kesaktian itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Iblis itu sakti tapi kan salah. Banyak juga pendekar-pendekar sakti. Dulu pernah pada waktu abad berapa itu? 18 ya. Waktu 1.500 ulama dari Turki dikirim ke sini. Dimakan semua oleh pendekar-pendekar di dataran tinggi Dieng itu. Makan. Panggang jadi apa itu? Apa itu namanya itu? Kalau ayam itu ayam apa namanya? Ayam panggang itu. Iya. Dipanggang, dimakan, disantap untuk menambah kesaktian mereka. Didatangkan spiritualis. Namanya Syekh Subakir. Syekh Subakir itu ulama pewaris Nabi yang punya spesialisasi di bidang spiritual, diberi kekuatan, penerus para nabi yang bisa memahami ayat-ayat Allah dengan akurat, yang bisa menyerap energi-energi spiritual yang dibutuhkan. Di semua pendekar-pendekar hitam di gunung di Lebah Dieng itu, dataran tinggi Dieng, bisa ditaklukkan. Itu namanya Syekh Subakir. Tidak salah itu guru spiritual yang ketujuh urutannya. Allah pertama, kedua Jibril, yang kedua Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Ali Karawajah, Sayyidina Husain, dan Zainal Abidin yang pernah ke daerah Sulawesi, Makassar, Bima, dan yang ketujuh Syekh Sayyiduna Subakir radhiyallahu. Beliau pernah ke Indonesia membersihkan semua penghalang kebenaran. Ilmu hitam yang masuk ke dalam para pendekar-pendekar itu dibersihkan. Iblis yang nyamar jadi semar langsung kutuk. Dengan apa? Yang kekuatan spiritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba itu sudah banyak zikirnya, sudah dekat dengan Allah, banyak melakukan amal sunnah, kan janji Allah itu begitu. Innal ladzina yubayyinunaka innama yubayyinallahu yadullahu fawqa aydihim. Sesungguhnya Muhammad, orang yang bersumpah setia, yang komitmen untuk menjalankan apa yang aku perintahkan. Sama saja dia itu berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dikerjakan, yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah akan menuntun orang itu. Waktu ada kejahatan, gimana cara ngati saya? Gimana ada kebaikan? Gimana cara mengambilnya? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, orang ini jahat sekali Tuhan. Sikat aja. Jangan. Dia itu tidak mengerti bahwa dia berbuat jahat. Gimana? Doakan saja dia tobat. Begitu. Dibimbing. Wah, dia menyerang saya, melukai saya, mau tak pukul aja nih. Jangan. Nanti kalau kamu pukul,
bisa dendam, hatinya tambah nutup. Oh gitu ya. Gimana caranya? Bacakan saja ini doa, doakan dengan sholawat Bani Hasyim. Lumer, orang saktinya kayak apa lumer. Tapi kan semuanya itu butuh sebuah proses tahapan. Lah masalahnya dakwah kita ini melompat. Setelah yatlu alaikum ayatina, mengkaji ayat-ayat, langsung lompat apa? Yang ketiga. Apa itu? Tidak melalui wayuzakikum, tidak ada tazkiyatun nufus. Hanya merasa saja sudah melakukan tazkiyatun nufus, tapi belum. Langsung disampaikan wa yu'allimukumul kitaba. Langsung diajarkan hukum halal haram, halal haram. Kamu wajib ini, wajib itu. Lah orang belum tazkiyatun nufus, belum kenal Allah, belum sambung dengan Allah, langsung dikasih haram lu. Itu halal. Harus dikerjakan. Wajib. Ya kelenger. Terjadi lompatan di dalam dakwah, risikonya ya bisa salah paham. Ada apa tuh labeling-labeling yang tidak menyenangkan. Maunya ini menyampaikan, ini kan betul dari kitab suci. Ini betul dari firman Allah. Diperintahkan ini. Harus. Tapi dia lupa di dalam pengajaran penyampaiannya itu, dia melompat. Wayu zakikum yang sangat menentukan ini supaya bisa sambung dengan Allah. Hatinya bersih. Bisa menerima perintah-perintah Allah itu tidak dilakukan. Kenapa? Ya memang bukan kapasitasnya. Karena kompetensi ini tidak semua orang yang bisa melakukan wayu zakikum ini. Yang bisa membantu seseorang melakukan tazkiyatun nufus itu tidak sebarang orang. Di dalam surat Kahfi disebutkan, may yahdihillahu wal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, ditemukan orang itu dengan orang yang sangat cerdas secara spiritual, yaitu mursyid. Siapa orang itu yang mengenai sesat, terus diputuskan itu, oh iya, karena senangannya sesat, sudah ditakdir oleh Allah jadi ahli kesesatan. Maka kalau sudah kena stempel, pas Lailatul Qadar turun, distempel, jret, karena diingatkan tidak mau, dikasih tidak mau, wah saya milih sudah yang jalan hitam saja, distempel, dituruti oleh Allah, ya kamu jadi ahli kesesatan, jadi orang fasik, orang kafir, orang munafik, stempel, jebret. Lama apa yang terjadi? Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka dia akan jadi sesat terus dan tidak akan pernah bisa ketemu dengan mursyid itu. Ketemu gitu, apa itu? Justru malah dihindari bisikan setan ini yang apa itu mengarahkan dia. Kalau tadi itu orang-orang yang dibimbing oleh ahlinya itu, Allah langsung membimbingnya orang itu. Kekayaan limpah bisa dimanfaatkan oleh umat bangsa ini. Bahkan tanah kering pun bisa jadi berkah. Seperti Mekah itu, gundul gunungnya, sungai kering semua. Diberi keberkahan oleh Allah, memancarlah zam-zam di situ. Doa Ibrahim. Ini juga ada doa-doa para wali di sini nih, di Indonesia ini. Di dalamnya banyak kandungan-kandungan keberkahan yang bisa untuk menghidupi bangsa ini. Tinggal satu saja sebenarnya, yaitu tazkiyatun nufus. Tahap kedua itu harus segera, karena Nabi dulu begitu semua di Madinah. Wayu zakikum itu dikerjakan oleh beliau atas petunjuk Allah dari Jibril, ya. Atas petunjuk Allah lewat Jibril maksudnya. Baru setelah ininya sudah bersih dan setiap saat diupdate, imannya sudah mulai tumbuh,
Nah, wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Diberikan hukum-hukum halal, haram, perintah wajib, perintah sunnah. Terus dibuka rahasia hikmah dari perintah-perintah Allah itu. Enak. Dengar adzan seneng. Dekat apa itu? Dekat masjid seneng. Tidak seperti apa itu keluhan orang-orang pengembang ya, developer di bidang perumahan. Wah, ada masjid, nggak berani karena banyak orang-orang kaya takut sama masjid, nggak laku katanya ada masjid. Gitu. Tidak begitu, malah senang. Kalau sudah tazkiyatun nufus, sudah sukses, senang dengan Allah, senang diperintah Allah. Oh, ini bagus, ada larangan Allah, senang. Untung Allah mengingatkan ini tidak boleh. Kalau tidak ditunjuk dari Allah bahwa ini barangnya haram, wah, bisa meludak ini. Tidak boleh dimakan, ternyata bisa menimbulkan banyak infeksi. Kita tidak boleh makan pakai tangan kiri, wah, bisa berabe itu, ya. Bisa mengganggu kinerja organ-organ vital kita, bisa menumbuhkan mikroba-mikroba yang bisa menghancurkan kita. Silakan bisa dibandingkan bayi yang masih suci, hatinya suci, badannya suci, makanannya suci dari ASI, wangi, ya kan, wangi, mulutnya wangi, air liurnya juga wangi. Kenapa? Tambah dewasa, tambah pintar, tapi kok jadi tidak karu-karuan. Apa yang salah? Di sini tazkiyatun nufus itu belum dilakukan dengan sempurna, atau mungkin diabaikan. Saya sudah baca ini, baca itu. Lihat, kalau di dalam perjalanan berikutnya kok dengan Allah masih jauh, ya. Halal dan haram itu juga apa? Masih kabur. Mestinya kan terjadi furqan. Innal halala bayyinun, halal itu jelas. Wa innal haram bayyinun, yang haram itu jelas. Wa inna bainahum umurun mustabihatun, dan antara keduanya ada remeng-remeng. Orang yang hati-hati itu akan menjauhi yang remeng-remeng. Nanti kalau tidak jauh, lebih dihindari, bisa keprosok ke dalamnya. Kata Rasulullah, kita harus waspada itu. Sehingga pada tuh kita Ramadan ini banyak berpikir, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jika kamu ingin menang, ingin sukses, bersabarlah, wasobiru, bersabar, wasbiru, wasobiru, berjuanglah kamu untuk menjadi orang bersama orang yang sabar. Warobitu, waspadalah, banyak serangan-serangan yang bisa merusak iman itu, waspadalah, yang tampak dan yang tidak tampak. Warobitu, kalau kondisi perang sekarang itu, negara kita dikelilingi siapa saja yang ingin merusak, waspada. Itu namanya ribat, berjuang keras untuk melindungi bangsa kita dari serangan musuh. Sebelah selatan sana, awas itu, waspada itu, selatan itu. Timur, awas itu, sebelah sana agak aman, sana aman, nek kata edok rame. Allah memberikan petunjuk lewat wali-wali mursyid yang diamanati itu. Persoalannya sekarang kita banyak mengandalkan pikiran, spiritual kita dipakai jangkepan, kebalik. Karena Allah mengingatkan, ya zikrullah qiyamau wa qu'udan wal junubi. Spiritual dulu digenjot, setelah sudah sempurna baru wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baru untuk bekerja, berpikir. Jumat ya gitu kan, selesai Jumatan,
Kita disuruh banyak berpikir, terus mencari karunia Allah, suruh bekerja. Banyak berpikir, bukan sedikit berpikir. Kalau sedikit berpikir itu udah nutut. Urusan kita banyak. Rohani kita itu butuh cepat. Tidak cukup dengan susu madu. Kekuatan rohani kita itu ditentukan oleh banyak sedikitnya zikir kita pada Allah. Dan zikir kita itu ya, perlu kita belajar dari orang yang ahli betul di bidang itu. Terus ada juga yang mengatakan, wah belum tahu Ali Bengkong aja dekar dekir. Belum tahu Ali Bengkong aja ngomong makrifat. Kita lupa bahwa Nabi setiap mengajarkan kebenaran Islam itu selalu makrifat billah dulu, cara ilmu. Setelah sudah makrifat, sudah kenal benar dengan Allah, baru tazkiyatun nufus. Setelah itu baru dikasih ajaran sholat, zakat. Maka orang-orang Madinah waktu itu, Mekah jereng, diajak apa saja waktu itu ya berangkat. Meskipun sudah sempoyongan berangkat. Karena apa? Ininya sudah moncer, mentor cahaya ilahiyahnya. Sampai pernah itu dibakar rumahnya di Mekah, dirampok hartanya, dia perkosa istri-istrinya. Dilapor, udah Rasulullah, kita perang aja, kita hancurkan itu Mekah. Apa kata Rasulullah? Turun, jangan, kamu tidak diperkenankan untuk berperang. Ya manut, dengan lesu pulang, tadi sudah semangat, pulang lagi, mulai nyambut gawe, macul lagi di kebun, ke pasar lagi. Kenapa dilarang? Motivasinya belum lillahi ta'ala, dendam, nggak boleh. Orang beriman itu melakukan sesuatu, apalagi besar itu perang itu, dengan dendam dan kebencian nggak boleh. Itu kan bisa merusak tatanan. Tapi kalau memang itu atas petunjuk dari Allah, wal akibatu lil muttaqin, mesti akhirnya itu bagus. Futuhul Mekah, tidak ada satupun yang terbunuh waktu pembebasan Mekah itu. Padahal jahatnya kayak apa itu orang kafir Quraisy. Sekarang aja banyak orang yang mengagung-agungkan tentang orang Mekah. Tapi zaman Nabi, Nabi sampai dikejar-kejar, mau dibunuh. Sudah pindah ke Madinah, dikejar lagi dengan pasukan, diperangi. Sampai Allah menundukkan. Nah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan dari Allah SWT untuk menjalankan tahapan-tahapan di dalam membangun keislaman dan imanan kita sesuai dengan firman Allah. Nah, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmah. Dan yang kelima, ini para saintis ini, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Kalau sudah bisa kita capai yang 4 itu, kita akan diberikan ilmu yang belum pernah ada. Betul-betul novel, betul-betul baru, tidak ada sebelumnya. Di buku nggak ada, di kepala orang belum ada. Itu janjinya Allah. Nah, kita diperlukan. Kita sekarang memerlukan ini produk-produk sains teknologi yang betul-betul novel, baru. Itu kalau tidak dari kreativitas ulul albab, tidak bisa. Yang betul-betul baru. Ulul albab itu orang-orang yang selalu berpikir pada Allah. Berdirinya, duduknya, berbaringnya
dan terus berpikir untuk mendapatkan kemaslahatan alam semesta ini. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan sampai kita terjadi lompatan-lompatan lagi di dalam mendakwakan Islam. Urut ya. Yatlu alaikum ayatina. Yang kedua, wayuzakikum yang sering dilewati itu mari kita laksanakan supaya bisa wayu alim kita apa? Kita bisa mempelajari hukum-hukum Allah, bisa mengambil hukum-hukum wayu alikumul kitab, wayu alimukumul kitab, wayu alimukumul kitab, yaitu mengajarkan hukum-hukum Allah yang haram, yang halal, yang wajib, yang sunnah. Kita diberikan hikmah, diberi ilmu, insya Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.